Wal ugnumu kalimatun yunaniyatun wal muradu biha fi dzalika fi tilkal lughati al aslu wa ma'a tasrihim bidzalika ya'tarafu bi anna ma'budahum jauharun faqila lahum kaifa wa qad tarakkaba min sifatin faqalu muraduna bil jauhari asyai'un nafisu وقد ضربوا بدليل الحصر في الثلاثة المذكورة فقالوا لأن الخلق والإبداع لا يتعتى إلا بها فقيل لهم القدرة والإرادة كذلك فجعلوا الأغانم خمسة ولا يخفى أن ذلك كله مجرد هذيان وسخرية. Kata-kata Ognum itu adalah sumber kata dari bahasa Yunani. Di Indonesia sudah beda ya. Oknum ketika ada anarkis oknum walaupun 2000 oknum, yang penting bukan keputusan organisasi oknum, enak ya. Oknum begitu, oknum banser, oknum polisi, padahal merata di mana-mana polisinya yang berbuat begitu. Tetapi ognum di sini adalah bahasa Yunani, Greek language. Yang dimaksud dengan ognum di bahasa Yunani itu adalah al-aslu, pokok atau sumber ya. Pokok. Toh sekalipun mereka menegaskan bahwa Tuhan itu ada 3 ognum, Tuhan itu terdiri dari 3 ognum, 3 pokok. Sekalipun begitu mereka itu mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah jauhar, adalah benda, tapi 3. Kemudian mereka ditanyakan, kok bisa Tuhan kalian itu adalah jauhar, adalah zat. Jauhar itu zat ya. Kok bisa padahal zat yang Anda sembah itu terdiri dari sifat-sifat. Kok bisa benda sifat? Padahal sifat ya sifat, benda ya benda. Tidak sama. Ternyata mereka jawabnya begini, oh yang dimaksud jauhar itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah. Jadi intan mutiara, ada intan mutiara itu bahasa Arabnya jauhar. Jadi mengeles. Sementara mereka dituntut untuk membuktikan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah hanya tiga oknum itu, 3 sumber itu. 3 sumber itu. Lalu mereka berargumen begini, berdalil begini. Penciptaan makhluk itu tidak mungkin kecuali harus dengan 3 oknum itu. Lalu ditanyakan lagi kepada mereka, didesak lagi mereka dengan pertanyaan begini, sifat qudrat dan iradat itu ya sama. Tidak bisa penciptaan makhluk itu tanpa qudrat, tanpa iradat. Yang mestinya kalian buat oknum itu 5, jangan 3, jangan hanya 3. Nah, jadi wala yakhfa. Jadi tidak samar lagi bahwa semua istilah ada 3 oknum, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, itu hanyalah sebagai ocehan-ocehan, hadayanun ocehan-ocehan, ngecaprak biasa, ngedabrus kata orang Jawa Timur ya. Wasukhriyatun dan penghinaan pada Tuhan sendiri. Kok Tuhan seperti itu? Qauluhu wa uniyun an mujidin ay falasa bihaditsin hatta yahtaja lidzalik. Maksud kata-kata beliau an mujidin, Allah tidak butuh pencipta, berarti Allah itu bukan sesuatu yang baru sehingga butuh pada pencipta. Li'annahu ta'ala ila akhirih ta'lilun likullin min qawlihi ghaniyun 'anil dzati ila akhirih.
Kata-kata beliau li'annahu ta'ala huwal mujidul asya itu adalah sebagai alasan untuk kedua-duanya, baik ghaniyun an dzatin ataupun ghaniyun an mujidin, an mujidin itu. Wa qawluhu ghaniyun al mujidin wa in kana mafhumu bi badi ar-ra'yi annahu ta'lilun lis-tsani faqat. Kata-kata beliau ghaniyun al mujidin itu walaupun pengertiannya secara gampangan itu adalah alasan daripada yang kedua juga, yang anil mukhassis, hanya sebagai alasannya yang kedua saja. Walau hadza hadza ta'lila lama darrahu lama dar li'anna fi ghaniyatin anhu bidalil al-madhkur ba'du. Seandainya beliau buang alasan ini li'annahu ta'ala hul mujid itu dihapus, maka tidak membahayakan, tidak membuat beliau salah. Karena apa? Karena kita sudah tidak butuh kata-kata li'annahu ta'ala dan seterusnya itu, sebab sudah ada dalil yang akan diterangkan setelah ini, yaitu ini kita ke matan lagi ya. Wa qawluhu wad dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi an taqula law kana Allah ta'ala muhtajan ila al-mahalli ay dzatin yaqumu biha kama iftaqara al-bayadu ila dzati allati yaqumu biha lakana sifatan kama annal bayadha masalan sifatun wallahu ta'ala la yasiya yakuna sifatan li'annahu ta'ala muttasifun bisifati was sifatu la tattasifu bisifati falaysa Allah ta'ala bisifatin. Dalil bahwa Allah itu qiyam binafsi, bahwa Allah ta'ala itu berdiri sendiri, itu ialah dengan Anda mengatakan begini: seandainya Allah itu butuh pada zat, ayani zat yang Allah ada pada zat itu, sebagaimana sifat putih butuh pada zat yang berwarna putih itu, maka Allah Ta'ala itu berarti sifat, bukan zat. Sebagaimana putih, warna putih itu adalah sifatnya benda yang putih. Sedangkan Allah itu tidak bisa menjadi sifat. Sebab apa? Sebab Allah yang punya sifat, dengan sifat-sifat qadim itu. Sedangkan sifat itu tidak mungkin bersifatkan sifat. Sifat bersifatkan sifat tidak mungkin. Maka Allah itu bukan sifat, tetapi Allah itu adalah zat. Kita ke syarahnya. Wa dalil annahu ta'ala qamun bi nafsihi qad alimta anna syekha tabi as-sanusiyya fi tafsiri hadhihi sifati bil istighna'i anil mahallil wal istighna'i anil mukhassis wa qad dzakara li kullin minhuma dalilan. Anda sudah tahu tadi dari keterangan tadi bahwa Syekh Imam Fudhali mengikuti Imam Sanusi dalam hal menafsirkan qiyamu bin nafsi, qiyam bin nafsi itu ditafsirkan dengan tidak butuh pada zat dan tidak butuh pada pencipta. Dan masing-masing disebutkan dalilnya oleh beliau. Fa asyara ila dalil istighna'in al-mahalli bi qawlihi law kana Allah ta'ala muhtajan ila akhirih. Wa asyara ila dalil istighna'in al-khassis bi qawlihi walau iftaqara. Jadi beliau mengisyaratkan untuk dalil Allah tidak butuh pada zat itu, beliau isyaratkan dengan kata-kata beliau laukana dan seterusnya itu. Dan untuk dalilnya tidak butuh pada pencipta, beliau isyaratkan dengan kata-kata beliau walau iftaqara dan seterusnya. Wa nazmud dalili al-awwali hakadha law kana Allah muhtajan muhtajan limahallin lakana sifatan lakin kaunuhu sifatan batilun. Susunan
Susunan dalil pertama, dalil tidak butuh pada zat ialah sebagai berikut. Hakadha itu sebagai berikutnya. Seandainya Allah itu butuh pada tempat, maksudnya pada zat, maka pasti niscaya Allah itu adalah sifat. Akan tetapi Allah sebagai sifat itu salah, batil itu salah. Fadzakara syardiyata biqaulihi law kana ta'ala muhtajan ila mahallin lakana sifatan. Wa asyara ila istisna'iyati biqaulihi wallahu ta'ala la yasihu yakuna sifatan. Summa 'allala dzalika biqaulihi li'annahu ta'ala. Jadi Imam Fudhali menerangkan qadhiyah syardiyah, qadhiyah mantik syardiyah dengan kata-kata beliau lau kana ta'ala muhtajan ila mahallin lakana sifatan. Untuk qadhiyah istisnaiyah, logika istisnaiyah oleh beliau diisyaratkan dengan kata-kata beliau wallahu ta'ala la yasihu yakuna sifatan. Kemudian keduanya diberi alasan oleh oleh beliau dengan kata-kata beliau li'annahu ta'ala dan seterusnya. Wa nadhumud dalil tsani hakadha law iftaqara ta'ala ila mujidin lakana hadisan lakin kaunuhu hadisan batilun lima taqaddama min wujubi qidamihi ta'ala fa dzakara syardiyata biqaulihi law iftaqara ila mujidin yujidhu lakana hadisan wa asyara lil istisna'iyati biqaulihi wa muhdithu ila akhirih ala ma ya'ti insyaallah ta'ala. Susunan dalil yang kedua adalah sebagai berikut. Seandainya Allah Ta'ala itu butuh pada pencipta yang menciptakan Allah, maka niscaya pasti Allah itu adalah baru. Akan tetapi Allah itu sebagai zat yang baru itu salah. Kenapa salah? Karena Allah sudah diterangkan bahwa Allah itu pasti qidam. Jadi di situ Imam Fudhali menyebutkan apa itu logika syartiyah dengan kata-kata beliau wala iftaqara ila mujidin yujidhu lakan hadisan. Kemudian beliau mengisyaratkan pada logika istisnaiyahnya dengan kata-kata beliau wa muhditsuhu dan seterusnya. Sesuai dengan keterangan yang akan diterangkan insyaallah taala. Kemudian kama ftaqara ay kaftiqari ila akhiri fama masdariyatun ay fama masdari ay alatun fi sabqi ma ba'daha bimasdari hadza wa kana al-ansab wa yaqula kama hatajah lakinnahu nadhara litihadil makna. Kama ftaqara itu pengertiannya adalah kaftiqari dan seterusnya. Jadi emaknya ma kama ftaqarah itu adalah ma masdariyah, bukan mausul, bukan nafi, bukan ma syardiyah. Artinya maksudnya ma masdariyah ialah ma itu sebagai alat untuk mentakwil fi'il setelah ma itu ditakwil dengan masdar. Dengan masdar ifham hadza. Mestinya yang lebih pantas ialah mestinya beliau berkata begini kamahtaja bukan kamaftaqarah. Akan tetapi beliau memandang makna karena maknanya iftaqarah dan ihtaja itu sama, maka beliau pakai istilah iftaqarah. Qaulu li'annahu muttasifun asyara bidzalika ila qiyasin yaqdiraniyin nadhmuhu hakadza. Allah Ta'ala muttasifun bisifati wa kullu man kana kadzalika laisa bisifatin fa asyara ila sura biqaulihi li'annahu ta'ala ila akhirih wa asyara ila ta'lilil kubra biqaulihi was-sifatu ila akhirih wa dzakara natijata biqaulihi fa laisa Allah Ta'ala ila akhirih hadza huwal awfaqu bi kalamihi. Kata-kata beliau li'annahu ta'ala muttasifun dan seterusnya itu beliau mengisyaratkan dengan kata-kata itu mengisyaratkan pada logika qiyas iqdirani. Susunan katanya qiyas iqdirani itu adalah sebagai berikut. Allah adalah Tuhan yang bersifatkan, yang punya sifat-sifat, yang bersifatkan sifat-sifat.
Sedangkan setiap sesuatu yang bersifatkan dengan sifat berarti dia bukan sifat. Jadi beliau Imam Fudhali mengisyaratkan pada muqaddimah surah, logika muqaddimah surahnya dengan kata-kata beliau li'annahu ta'ala ila akhirih dan seterusnya. Dan beliau mengisyaratkan pada alasan qadhiyah kubronya, mantik logika qadhiyah kubronya dengan kata-kata beliau wasifatu la tattasifu bi sifatin itu. Kemudian beliau menyebutkan, menerangkan konklusinya, natijahnya dari dua qadhiyah itu dengan kata-kata beliau falaisallahu ta'ala dan seterusnya itu. Uraian inilah yang lebih cocok dengan penyampaian beliau. Wa yasihu yakuna wa yakuna istisnaiyan wa nadhumuhu kadza law kana Allah ta'ala sifatan lamat tasabbi sifati lakin adamu sifatihi biha batilun lima taqaddama 'alaiha min al-adillah fama adda ilaihi batilun fasabata naqiduhu wal madrubu. Bisa jadi bahwa kata-kata beliau itu adalah qiyas istisnai, bukan iqdirani. Artinya logikanya logika istisnai. Susunannya begini kalau istisnai. Seandainya Allah itu sifat, maka pasti Allah itu tidak akan bersifatkan sifat. Akan tetapi tidak punyanya Allah pada sifat itu salah. Kenapa salah? Karena sudah positif dalil-dalil bahwa Allah itu punya sifat. Jadi apa yang mengakibatkan Allah tidak punya sifat itu salah. Maka positif sebaliknya berarti Allah itu adalah zat bukan sifat. Itulah yang dicari, yang diinginkan.